Kalau kita lihat memang peningkatan suku bunga ini sudah dilakukan oleh Central Bank dan ke level 3,75. Tapi kita tahu semua bahwa ini insentif yang sudah lama. Bunga kita cukup lumayan di level 3,5%, cukup lumayan lama. Dan kalau kita melihat bahwa peningkatan suku bunga ini juga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan kendaraan. Bisa kita lihat di tahun 2022 ini, data Gaikindo merilis bahwa permintaan kendaraan itu melonjak 22% dibandingkan tahun 2021. Dan ini pun kita lihat masih banyak sekali inden kendaraan yang memang sekarang ini ada keterbatasan dari sisi chip. Jadi kalau kita lihat bahwa permintaan pembiayaan atau permintaan kendaraan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap peningkatan dari sisi suku bunga acuan dan juga inflasi. Karena kalau kita lihat segmen dari kendaraan ini adalah segmen menengah ke atas yang tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan dari sisi BI rate ataupun inflasi. Sejauh inflasinya masih diambang inflasi di bawah 10% lah. Begitu Mbak Anita. Baik, artinya CIMB Niaga Auto Finance juga tidak ada keraguan kalau nanti pembiayaan mungkin akan turun setelah adanya kenaikan suku bunga acuan ini. Ya, kalau kita lihat industri sendiri, suku bunga acuan pernah ada di level yang cukup lumayan tinggi di tahun 2018 bahkan di tahun 2014. Tapi kalau kita lihat penjualan pada saat itu bisa tembus ke angka di atas 1 juta. Begitupun kalau kita lihat dari CIMB Niaga Finance, kita sangat yakin dan optimis bahwa tahun 2022 ini pertumbuhan kredit akan sangat positif. Kalau dilihat dari angka per bulan Juli, pertumbuhan kredit di CIMB Niaga Finance sendiri mencapai 92% dengan nilai inflasi yang terus meningkat. Dan kalau kita lihat non-performing financing di CIMB Niaga Finance juga turun sekitar 24 basis point dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, yaitu ke angka 0,92, bila tahun sebelumnya di angka 1,16. Jadi kalau kita melihat bahwa peningkatan inflasi juga BI rate harus kita waspadai, tapi tidak usah terlalu kita takuti. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, ke depannya ini mungkin juga daya beli masyarakat akan terpengaruh begitu dengan sentimen-sentimen yang ada saat ini. Lalu bagaimana kalau kita melihat sinyal The Fed yang semakin hawkish dan ada kemungkinan juga Bank Indonesia di sepanjang sisa 2022 ini akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Apakah Anda masih seoptimistis yang tadi Anda sampaikan? Thank you Mbak Anika. Kembali lagi kalau kita lihat bahwa angka suku bunga acuan 3,5 itu adalah angka yang cukup lumayan panjang tidak dinaikkan oleh Bank Indonesia. Seperti kita ketahui di tahun 2019 kita lihat BI 7 days repo rate-nya ada di 5%. Pada saat itu penjualan kendaraan menembus angka 1 juta unit yang biasanya 70% itu diabsorb oleh lembaga keuangan. Jadi kalau kita sangat optimis bahwa peningkatan suku bunga ini juga sejauh dari pertumbuhan ekonomi sangat positif tidak akan terkompensate. Jadi peningkatan suku bunga acuan akan terkompensate dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif. Kita masih sangat optimis, tetapi kita tetap harus waspada, terus melihat bagaimana kemampuan bayar dari nasabah itu terkait dengan peningkatan suku bunga, di mana itu akan meningkatkan cicilan dari nasabah, ya karena mungkin otomotif ini termnya sangat pendek, ya biasanya sekitar 4-5 tahun saja termnya. Jadi penerapan suku bunga akan sangat berdampak terhadap total cicilan dari nasabah. Kita terus melihat, tapi kita optimis bahwa dengan angka-angka yang masih sangat moderate yang dilakukan oleh pemerintah, tidak terlalu banyak akan mempengaruhi permintaan dari pembiayaan kendaraan bermobil. Begitu Mbak Anika.